Selamat datang di Mahanaim Q&A. Kami berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara miliki tentang kekristenan, tentang Alkitab, dan banyak hal lain yang Anda sampaikan kepada kami. Anda juga bisa bertanya kepada kami melalui media online GPDI Mahanaim, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp kalau Anda juga memiliki itu, atau di email gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang Tuhan yang Maha Tahu, dan kalau Ia Maha Tahu, kenapa kemudian manusia harus mengakui dosa? Pernyataan ini atau pertanyaan ini didasarkan pada asumsi mengenai dua pertanyaan berikut. Pernyataan pertama, kalau Tuhan adalah Maha Tahu, maka Ia mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di hati manusia. Contohnya misalnya dosa. Kemudian pernyataan yang kedua, kalau Tuhan sudah tahu dosa manusia, maka manusia tidak perlu memberitahu atau mengakui dosanya. Karena Tuhan sudah tahu. Nah, pernyataan pertama adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan apa yang dituliskan Alkitab. Jadi Tuhan kita itu memang Maha Tahu. Ya, Ia mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Misalnya di dalam kisah Habel di Kejadian 4 ayat 10. Habel ketika itu ditanya oleh Tuhan, "Di mana saudaramu?" Kain maksud saya. Ya, Kain ditanya oleh Tuhan, "Di mana saudaramu Habel?" Kemudian Kain menjawab, "Aku tidak tahu, tetapi Tuhan Maha Tahu." Dan Tuhan tahu apa yang sudah dilakukan oleh Kain. Kemudian juga di dalam kisah Daud di 2 Samuel 12 ayat 9. Ketika itu Daud kemudian merancangkan suatu skema untuk membunuh Uria, suami dari Batsheba yang ingin diambilnya sebagai istri. Maka skema yang dibuat oleh Daud ini, meskipun tidak diungkapkan, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengutus Nabi Nathan saat itu untuk kemudian menegur Daud dari dosanya. Kemudian juga kalau kita ke Perjanjian Baru, ada kisah perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, ketika ia bertanya jawab dengan Yesus mengenai air hidup, mengenai apa yang bisa dilakukan oleh seseorang seperti dirinya, seperti perempuan itu. Dan Yesus mengetahui bahwa perempuan itu memiliki 5 mantan suami, dan orang atau laki-laki yang sekarang dia hidup bersama itu bukan suaminya yang sah. Jadi meskipun dia belum bercerita, Tuhan tahu, karena Tuhan Maha Tahu. Kisah yang berikut di Perjanjian Baru adalah Ananias dan Safira. Jadi kisah para rasul pasal 5 ayat 3 sampai 4. Ketika mereka berusaha untuk menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tanah yang mereka sudah dedikasikan. Jadi masalahnya bukan karena dia memberi lebih sedikit, tetapi karena komitmen awalnya adalah dia memberi sepenuhnya, tetapi kemudian dia menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan itu. Sehingga itu adalah sebuah kebohongan yang berusaha mereka tutupi, suami istri ini tutupi, tetapi Allah tahu. Roh Kudus tahu, ya, memberitahu Petrus, dan kemudian konsekuensinya fatal bagi mereka. Jadi Allah Maha Tahu, kita percaya dengan pernyataan itu. Kalau kita ke pernyataan yang kedua, ya, mengenai kalau Tuhan sudah tahu dosa manusia, apa gunanya manusia mengakui dosanya? Jadi kita harus dulu kembali ke tujuan dari pengakuan dosa itu. Apa sih tujuan dari pengakuan dosa? Saya secara terbatas menuliskan atau akan menjelaskan 2 poin di sini. Yang pertama, kenapa kita mengaku dosa kita? Karena kita memohonkan pengampunan. Di Mazmur 32 ayat yang kelima dan di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara bisa cek di situ.
bahwa kita memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Ya, kita berusaha untuk mencari perkenanannya Tuhan, pengampunan yang dari Allah. Karena kita manusia yang penuh dengan kesalahan. Nah, saya rasa sebagai manusia saja, Anda akan lebih bersimpati kepada mereka yang mengakui kesalahan mereka secara langsung. Ya, kalau Anda punya karyawan atau Anda punya anak atau ada seseorang yang dekat dengan Anda berusaha menutupi kesalahannya, berusaha untuk menutupi apa yang mereka lakukan dengan keliru, ada rasa kesal, ada rasa marah di dalam diri saudara dibandingkan dengan orang yang secara terbuka kemudian mengakui kesalahannya kepada Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita saja sebagai manusia seperti itu, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan Dia adalah Allah yang Maha Tahu, saudara tidak bisa bersembunyi, segala sesuatunya transparan di hadapan Dia. Jadi kita tidak mungkin kemudian berusaha untuk berkelit atau mengelak dari hal itu. Satu-satunya yang mungkin kita lakukan adalah memohonkan pengampunan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi, Engkau tahu kesalahanku, Engkau tahu kekeliruanku. Ya, memohonkan pengampunan. Itu pengakuan dosa, tujuannya yang pertama seperti itu. Tujuan yang kedua adalah saat Anda kemudian menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita menyampaikan permohonan kepada seseorang, tentu saja aneh kalau kemudian Anda masih menyembunyikan sesuatu kekeliruan atau kesalahan dari yang saudara mohonkan itu. Anda kan yang termohon, ya, Anda yang ingin meminta sesuatu. Masa saudara nggak mau selesaikan dulu kesalahan saudara kepada orang yang akan Anda mohonkan atau Anda mintai permohonan itu. Di dalam Daniel 9 ayat 20, kemudian di dalam Matius 6 ayat 11 sampai 13, saudara bisa melihat di situ ya, bahwa dalam sebuah permohonan ada unsur pengakuan dosa di dalamnya. Yang paling terkenal tentu saja yang di Matius 6 ayat 11 sampai 13, karena itu adalah doa Bapa kami. Jadi tujuan dari pengakuan dosa itu bukan sekedar untuk memberitahu Tuhan, Tuhan, saya kasih tahu nih saya mengaku dosa. Bukan, Tuhan Maha Tahu, Tuhan sudah tahu apa yang Anda lakukan. Tetapi itu adalah bentuk penyesalan dari kesalahan. Jadi saudara salah, saudara berbuat salah karena dosa, artinya adalah saudara miss the mark, saudara meleset dari tujuan Allah. Ya, tujuan Allah itu bisa juga dalam bentuk peraturan-peraturan Allah. Jadi ketika Anda melanggar peraturan itu juga disebut dosa. Ya, mengenai dosa ada penjelasan yang lebih panjang lagi tentunya. Tetapi ketika Anda berbuat dosa sebagai bentuk penyesalan dari kesalahan Anda mengaku dosa. Nah, penyesalan itu adalah sebuah langkah awal dari pertobatan. Ya, Hosea 14 ayat yang ketiga menuliskan mengenai hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat tadi akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara juga di detail dari video ini, sehingga Anda bisa mempelajarinya secara pribadi. Nantinya dari sebuah pertobatan diharapkan keluar perubahan perilaku. Jadi yang keluar adalah perilaku saudara yang berubah. Jadi sekali lagi, apakah Tuhan Maha Tahu? Ya, Tuhan Maha Tahu. Lalu kalau Tuhan Maha Tahu, apakah kita tetap harus mengakui dosa? Tentu saja saudara harus mengakui dosa saudara. Ya, sebagai bentuk penyesalan, sebagai bagian dari permohonan saudara ketika saudara menaikkan doa kepada Tuhan. Semoga ini menjawab Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Anda bisa berikan itu kepada media sosial GPDI Mahanaim Tegal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa.